pihak berwajib, pihak polisi itu pasti menerima ya, pasti menerima laporan kita, pasti menerima apa yang kita laporkan. Yang penting jelas. Nah, di video kali ini saya membahas masalah kucing Cibubur. Kucing Cibubur ini ditemukan dengan kondisi perut membesar. Awalnya kita kira itu kucing hamil. Bahkan netizen ini, beberapa netizen berkomentar bahwa ini kucing hamil, anaknya banyak. Beberapa juga komentar netizen mengatakan kucing ini mengalami sakit atau fibasa. Dan benar, kalau saya sih feeling saat itu kucing mengalami sakit karena perutnya itu tidak normal. Terus setelah dibawa ketemu salah satu rescuer, salah satu yang di sana, kemudian dibawa ke Amore, diperiksa, kaget dong, ditemukan 3 peluru. Jadi ada 3 peluru di dalam sana, di dalam perutnya. Kok bisa gitu lah? Kok bisa nih ada 3 peluru, terus kondisi perut ternyata mengalami infeksi. Jadi cairan di dalam perutnya itu juga ternyata ada infeksi akibat tembakan. Di sini kita harus sering menginformasikan, sering memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pasal 302, di mana pasal 302 ini mengatur masalah perlindungan hewan, tindak kekerasan atau penganiayaan, penelantaran. Itu ada hukumnya, ada pasal yang mengatur di situ. Mungkin teman-teman nanti bisa searching di Google ya, 302, yang dimana ini pasal benar-benar diperuntukkan tentang penyiksaan atau penelantaran hewan. Jadi oknum apapun, siapapun yang berbuat jahat itu bisa dikenakan dengan pasal ini. Tapi dengan catatan, ketika kita membuat laporan, kita harus punya bukti foto, minimal foto, video, saksi mata. Ya, saksi mata ini adalah orang yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Kalau nggak ada saksi mata, minimal ada foto, minimal ada video kejadian itu di mana, gitu. Karena laporan tentang hewan ini di negara kita masih sangat lemah. Jadi kita sangat membutuhkan hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak membicarakan masalah. Jadi kalau ada kejahatan kita harus foto atau video. Sebisa mungkin harus ada. Kenapa? Itu sebagai bukti, itu sebagai laporan ya. Karena kalau tidak ada itu, kita juga berbuat mau laporin juga kemana akan sulit gitu kan. Jadi buat teman-teman di sini saya berbicara juga masalah kasus-kasus penembakan kucing-kucing jalanan itu masih sering banget terjadi. Kenapa senapan angin bisa digunakan, bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan terhadap hewan. Kita di sini berbicara masalah kucing, karena saya fokusnya ke kucing. Hewan apapun tidak dibenarkan melakukan seperti itu. Jadi tidak dibenarkan melakukan hal seperti itu kepada hewan apapun. Tapi di sini kita akan bicara masalah kucing, fokus ke kucing. Berawal dari kasus Cibubur yang viral itu. Sebenarnya kasus Cibubur ini hanya dari sekian banyak kasus-kasus yang masuk ke clue dengan kasus-kasus ditembak, dipotong kakinya, kepalanya disiram minyak panas, terus badannya melepuh, disiram juga dengan cairan panas. Itu banyak banget. Karena lemahnya tindak hukum di negara kita, lemahnya sosialisasi kepada masyarakat umum tentang tindak kekerasan terhadap hewan, ternyata itu ada hukumnya gitu ya. Nah, kita balik ke kucing Cibubur. Nah, kucing Cibubur ini setelah dilakukan tindakan medis, ada videonya ya, nanti saya lampirkan videonya. Tindakan medis
dioperasi, ditemukan 3 peluru, proses sembuhnya luar biasa banget ya, benar-benar suatu proses yang dimana kucing ini ingin hidup. Kenapa saya bilang kucing ini ingin hidup? Kondisinya itu kesempatan hidupnya sebenarnya kecil. Kalau dilihat dengan kondisi ada air, ada cairan di dalam perutnya itu hampir 2 liter. 2 liter bercampur nanah, itu nano reinfeksi. Nanah ini disebabkan bisa karena ada benda asing, yaitu tadi tidak ditemukannya 3 peluru. Gitu. Cuman untuk secara medis mungkin saya nggak bisa menjelaskan detail sebab di sini ada mungkin pihak dokter nanti ya, pihak dokter yang menjelaskan secara detail masalah ini. Di sini aku lebih fokus membahas masalah penggunaan senapan angin. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman kalau menemukan orang dengan sengaja nembak kucing, nembak anjing gitu ya, berikan fotonya, berikan videonya, berikan identitas pelakunya. Kita dari organisasi pun bisa mengusut gitu kan. Jadi jangan sampai kita membiarkan pelaku-pelaku tindak kekerasan ini seenaknya gitu kan. Hukum sosial ada, tidak bisa hukum pidana, kita lakukan hukum sosial gitu ya. Banyak cara untuk memberikan edukasi, memberikan pelajaran kepada pelaku-pelaku tindak kekerasan terhadap hewan ya. Jadi saya berharap, karena laporan ke kita itu banyak banget masuk, banyak banget yang kasus-kasus masih di kucing ditemukan diracun, ditembak ini. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau tidak ada bukti, kalau tidak ada saksi. Gitu. Adapun beberapa kasus yang saya handle, yang saya lakukan, saya itu dulu aktif ada laporan datang gitu, laporan ke polisi, aktif banget pokoknya kegiatan-kegiatan kasus kekerasan. Kenapa? Akhirnya saya kurangi. Ternyata memang hukum di negara kita ini masih sangat lemah kalau tidak didukung dengan saksi, tempat kejadian, pelaku atau apapun itu, informasinya masih sangat kurang. Itu jadi kita di sini saya malah mengajak lakukan hukum sosial. Hukum sosial itu biasanya lebih cepat. Kita minta bantuan ke teman-teman netizen, ke teman-teman sosial media, cari pelaku, kemudian dilaporkan. Kalau sudah viral, kalau sudah ke media, kita lebih gampang melaporkan ya. Itu tadi yang saya bahas masalah senapan angin itu ya. Jadi penggunaan senapan angin kan diatur, ada aturannya sendiri di hukum gitu kan. Penggunaan senapan angin itu diperuntukkan buat apa, diinginkan buat apa gitu kan. Jadi kalau di luar atau ada penggunaan, dia sengaja nembak kucing, dia sengaja membunuh kucing, itu bisa dilaporkan ya. Jadi kejadian dari kucing Cibubur itu, kenapa kita tidak bisa melakukan tindakan hukum, karena memang kita tidak tahu pelakunya siapa, karena kucing itu pun datang menghampiri orang yang kemudian video gitu kan, akhirnya bisa kita bertolak, kita bisa bantu. Hebat banget itu kucing, benar-benar luar biasa, benar-benar membuat kita semangat menolong lebih banyak lagi kucing-kucing lain yang di luar sana ya. Buat teman-teman mungkin next saya akan lebih membahas lagi tentang kekerasan, kasus-kasus kekerasan yang apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus melaporkan. Ini loh, pihak berwajib, pihak polisi itu pasti menerima ya, pasti menerima laporan kita, pasti menerima apa yang kita laporkan. Yang penting jelas, pertama kasusnya apa, pelakunya siapa, indikasinya ke siapa gitu. Jangan sampai kita melaporkan seseorang hanya berdasarkan katanya, informasinya nggak akurat, jangan, karena itu nanti bisa balik ke pencemaran nama baik. Jadi sebaiknya harus dilaporkan ke pihak berwajib itu kalau memang beberapa poin tadi sudah mendukung ya. Jadi pihak berwajib juga kita membantu lebih mudah gitu ya, karena kalau tidak ada unsur-unsur seperti itu tadi susah dijelaskan. Jadi itu buat teman-teman, jangan pernah takut untuk melaporkan dan jangan pernah takut untuk menjadi saksi, karena
kalian juga saksi itu ada perlindungannya secara hukum, karena banyak kasus yang akhirnya tidak selesai, kita sudah keluar biaya banyak, kita sudah mati-matian membela, kemudian ketika dibawa ke persidangan saksinya mundur gitu ya. Itu yang tidak bisa kita lakukan kalau saksinya mundur atau bukti-bukti tidak kuat. Jadi saya berharap jika ada laporan, jika ada sesuatu yang memang benar-benar tindak kejahatan, yuk kita bareng-bareng maju bersama. Pasal 302. Pasal ini merujuk kepada tindak kekerasan terhadap hewan, dan ini pun berlaku untuk kucing. Jadi buat teman-teman di luar sana, yuk kita bersama-sama sering mengedukasi, sering memberikan informasi kepada masyarakat umum perihal pasal 302 ini. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak sekali orang-orang atau masyarakat umum yang belum paham tentang pasal 302 ini, sehingga mereka dengan sengaja atau tanpa sengaja melakukan tindak kekerasan tanpa mengetahui hukum yang berlaku. Jadi kalau kita sering mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang pasal ini, saya yakin tindak kekerasan itu semakin berkurang. Dan tentunya harus dibarengi dengan kegiatan steril, karena overpopulasi adalah puncak atau ujung tingkat kekerasan itu. Ketika overpopulasi itu bisa dikendalikan, saya yakin 100%, maka kasus-kasus kekerasan terhadap hewan, khususnya kucing, bisa berkurang. Yuk kita mulai aktif, yuk kita mulai terus menolong, terus memberikan informasi kepada masyarakat umum. Dan satu pesan saya, jangan pernah takut melaporkan, jangan pernah takut memberikan informasi kepada oknum, kepada pihak berwajib jika ada orang-orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap hewan, khususnya kucing. Saya berharap kita terus bisa menolong, kita terus bisa membantu kucing-kucing jalanan, kita bisa terus menyebarkan kebaikan. Kita tidak harus semua kucing yang kita temukan harus dibawa pulang. Kita tidak harus setiap kucing yang kita temukan terus harus kita relokasi, itu tidak. Jadi selama kucing itu masih sehat, selama kucing itu masih mau makan, selama mereka masih nyaman, cukup kita memberikan makan, tidak harus kita bawa pulang. Saya pun melakukan itu, dan saya menerapkan di rumah singgah klo. Setiap laporan yang masuk akan saya pilih, akan saya sortir mana yang bisa masuk ke dalam shelter, mana yang harus kita cukup edukasi atau kita rilis. Sama halnya kita steril kucing-kucing jalanan, kita steril kemudian kita pulangkan lagi, kita steril kita kembalikan lagi ke jalanan.